Oke gengs, di konten kali ini adalah konten curhatan kalian semua yang memang mungkin punya masalah atau punya keluhan atau punya keresahan. Karena ada baiknya ketika lo punya keluhan itu, punya keresahan itu, atau punya masalah, walaupun belum ketemu jalan keluarnya, tapi itu beda kalau lo udah ceritain ke orang gitu. Ada sesuatu yang dikeluarkan, tidak dipendam. Suatu saat nanti jadi nggak baik kalau dipendam. Harus diceritain, dikeluarin. Dan di video kali ini gue mau jawabin semua, mau dengerin semua keresahan-keresahan kalian, cerita-cerita kalian apa aja. Di Instagram gue udah bilang boleh tentang mantan, boleh tentang pacar, tentang sekolah, tentang keluarga, tentang keadaan sekarang, tentang corona, tentang lockdown, tentang apapun itu yang kalian mau ceritain. Kita akan baca, gue akan baca, dan atas izin kalian ada yang namanya boleh dikasih tahu, ada yang namanya ingin disamarkan. Jadinya gue hanya bacain ceritanya aja, dan mudah-mudahan kalau kalian ada yang mengalami hal yang sama kayak mereka setelah dengar cerita ini, walaupun tanpa harus DM gue, bisa dapat sesuatu dari video ini. Gue berharap seperti itu. Yang pertama nih dari namanya akan gue sensor, akan gue rahasiain, dari seorang cewek ya. Kita sebut saja Mawar. Bang, mau cerita dong. Aku ibu rumah tangga, suamiku kerja di pabrik sebagai pegawai kontrak yang gajinya sebulan cuma dapat 2 juta aja. Aku juga punya bayi seumuran sama kayak anak gue, sama kayak BBZ. Semenjak adanya virus corona, pabrik tempat suamiku kerja itu ditutup total. Semua pegawai dirumahkan, sedangkan suamiku itu cuma pegawai kontrak, otomatis nggak bakalan dapat gaji selama dirumahkan. Suamiku dirumahkan selama 3 bulan, dari bulan Maret sampai bulan Mei, masuk lagi tanggal 2 Juni. Coba bayangin deh bang, dirumahkan tanpa dapat gaji selama 3 bulan, sedangkan bentar lagi mau puasa, terus nanti lebaran. Boro-boro mikirin buat puasa, buat lebaran, buat sekarang aja makan susah bang, nggak punya uang seperak-perak acan. Nggak punya beras, ditambah aku punya bayi yang butuh pampers sama susu. Ada yang bilang kalau daerah Bandung semua bakalan dikasih bantuan selama 3 bulan ke depan. Tapi nyatanya apa bang? Di daerahku, daerah Cicalengka, belum ada satupun yang dapat bantuan itu. Bingung banget aku bang. Makan harus gimana, untuk anak harus gimana, sedangkan bantuan nggak dapat satupun. Pemerintah juga katanya lagi buka pendaftaran baru pekerja, tapi apa bang? Susahnya minta ampun, itu daftar kartu. Udah berulang kali coba daftar tapi ada aja alasannya, bingung banget bang. Jadi gimana ya kalau keadaannya kayak gini? Dia bilang suaminya pegawai kontrak yang dimana kalau dia dirumahkan tuh tidak ada gaji dan belum jadi pegawai tetap. Sementara dia punya anak yang lagi punya kebutuhan pampers dan susu. Ini salah satu kejadian atau hal-hal yang kemarin gue bahas di podcast Om Deddy. Mungkin orang yang kayak gue, Om Deddy, punya tabungan untuk bertahan hidup tanpa kerja gitu ya, dari tabungan kita. Tapi orang-orang yang kayak gini tuh, dia bilang tadi boro-boro buat mikirin buat puasa, buat makan sehari-hari pun gak ada uang seperak-perak acan kata dia. Jadi buat Mawar nih ya yang di Bandung tadi, Cicalengka, gimana ya? Gue coba berpikir kalau gue di posisi mereka, apa yang harus gue lakukan? Apakah gue ngamen kali ya? Gue bingungnya, daripada ngerampok ya apapun itu selama tapi nggak boleh juga lagi. Emang boleh ya ngamen-ngamen gitu? Jadi susah juga keadaannya kayak gini nih. Buat hal kayak gini sih gue nggak bisa kasih solusi dan gue nggak bisa kasih masukan, karena kalau gue pun di posisi dia mungkin gue akan bingung gitu. Dan gue coba pengen tanya ke kalian semua yang nonton video ini, kalau kalian ada di posisi dia seorang cewek, suaminya baru aja dirumahkan selama 3 bulan dan pegawai kontrak belum tetap yang tidak punya pemasukan sama sekali. Pusing banget sih. Makanya di video podcast Om Deddy gue takut orang-orang yang kayak gini kehilangan harapan dan akhirnya melakukan tindakan kriminal. Itu yang gue takutin, dan kalau bisa jangan sampai itu terjadi gitu loh. Memang keadaannya lagi gawat banget, tapi sampai kapanpun jangan sampai kita membenarkan hal yang salah walaupun alasannya seolah-olah itu benar gitu buat makan. Tapi jangan sampai itu terjadi. Buat Mawar, kamu sabar-sabar aja, kamu berdoa aja, semoga semuanya tetap ada jalannya. Karena kalau meminta pertolongan paling terakhir ya cuman berdoa aja, nggak tahu mau ngapain lagi kita. Kalau memang
pakai tenaga kita udah nggak sanggup, pakai tenaga yang lebih besar dari kita, tenaga Tuhan. Coba kamu berdoa aja. Semoga cepat selesai masalahnya. Untuk cerita berikut ini, dia tidak apa-apa kalau namanya disebutkan, jadi gue akan sebutin. Bang Yang Lex, selamat malam. Nama gue Yasmin. Gue mau cerita sedikit nih tentang hidup gue. Tapi gue minta lo jangan kaget atau menganggap gue rendah, Bang. Maaf gue ngomong kayak gini, Bang. Nama gue Yasmin, gue kelas 2 SMK. Gue pengen cerita nih, Bang. Gue trauma sama cowok. Karena waktu gue SD kelas 5, gue hampir mau ditidurin sama laki-laki. Laki-laki itu adalah anaknya temen nyokap gue sendiri, Bang. Dan waktu itu gue takut cerita sama nyokap. Karena gue takut diancam sama yang udah tidurin gue kalau gue nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Sampai akhirnya ketahuan karena dia bikin korban lagi selain gue. Sampai akhirnya nyokap gue tahu dan nyokap gue ngelaporin orang yang udah tidurin gue ke polisi. Dan semenjak itu gue trauma sama cowok. Gue takut kalau dekat sama cowok dan gue benci sama cowok sampai akhirat. Kelas 5 SD itu umur berapa ya? 10-11 tahun. Wajar dia trauma ya. Sampai dia benci sama cowok. Ini bahasanya halus mungkin tidurin ya. Mungkin kejadian sebenarnya mungkin bukan ditidurin doang gitu. Lebih dari itu gitu. Sampai akhirnya gue pernah pacaran sama cewek. Belum lama ini sih. Dan gue sadar apa yang gue lakuin itu gak baik. Karena teman-teman gue ngomong, lo nggak boleh kayak gini terus, lo juga harus mikir ke depannya. Lo nggak mungkin pacaran sama cewek terus lo harus punya pasangan laki-laki dan rubah penampilan lo. Akhirnya gue kepikiran, gue akan rubah penampilan gue saat umur gue 17 tahun. Gue akan menjadi wanita sesungguhnya yang menyukai laki-laki dan gue juga akan berubah penampilannya. Gue harus berubah. Gitu Bang cerita gue. Semoga lo baca cerita gue. Gue puas karena gue udah berani cerita sama lo. Gue ngefans berat sama lo. Karena sebelumnya gue belum pernah cerita sama siapa-siapa. Thanks, selamat malam. Buat Yasmin, dimanapun, karena bukan porsi gue untuk menghakimi. Walaupun tindakan itu menurut gue bukan salah atau benar ya. Lebih ke gimana ya, gue gak mau ngejudge. Menurut gue untuk suka sesama jenis, menurut gue itu salah. Tapi bukan porsi gue untuk menghakimi orang. Kayak misalnya gue ketemu orang atau gue punya teman dia suka sama jenis terus gue lo nggak boleh gitu lo, nanti lo masuk neraka lo. Kayak menurut gue itu bukan porsi gue dan gue nggak nganggap Yasmin rendah karena setelah tahu alasannya trauma dengan cowok. Di sini dia Yasmin nggak ceritain umur laki-laki itu berapa, tapi umur Yasmin itu kelas 5 SD, berarti 10-11 tahun itu trauma sama cowokmu. Dan menurut gue kalau Yasmin trauma, Yasmin harus ngelakuin sesuatu yang lebih ekstra, dalam artian coba ke psikiater atau coba ngobrol sama orang yang ngerti gimana cara ngilangin traumanya itu. Karena nggak semua cowok kayak gitu. Dan itu kan kejadiannya ketika Yasmin kecil, nggak seharusnya terjadi sama Yasmin. Tidak seharusnya anak kecil juga pacaran kan, jadinya belum mengerti cinta-cintaan. Dan wajar sih trauma, menurut gue ya, wajar trauma. Dan sekarang Yasmin masih kelas 2 SMK dan dia punya cita-cita. Yang penting ini guys, yang penting dia tahu dia berbuat, dia tahu dia salah, dia mengakui itu dan dia terima masukan teman-temannya. Lo nggak boleh kayak gitu terus, lo harus berubah, lo mau sampai kapan. Akhirnya dia punya tujuan dan dia bertekad. Dia bilang tadi di DM itu, dia bilang di DM ini, waktu nanti gue umur 17 tahun gue pengen berubah, gue akan suka sama laki-laki dan dia akan normal lagi. Ya kita kasih support aja buat Yasmin, semoga traumanya cepet hilang. Semoga nanti bisa dapat laki-laki yang tidak memperlakukan Yasmin kayak laki-laki yang membuat trauma Yasmin. Oke, next ceritanya seru-seru juga ternyata ya cerita-ceritanya. Dan dengerin cerita-cerita kayak gini tuh jadi kayak banyak hal-hal yang serem-serem di luar sana gitu yang kejadian. Oh ini panjang sekali, cuman gue harus bacain. Sebentar, tadi gue minta izin. Oh dia minta namanya tulis sensor. Oke, namanya kita sensor. Kita sebut saja namanya Bunga ya, tadi kan Mawar. Selamat malam, Bang Lex, aku mau cerita nih. Dia dari Magelang, umurku di tahun ini 19 tahun. Aku mau cerita dan mau minta pendapat Kak Lex bagaimana. Nasibku hampir sama seperti... Wah, kebaca. Oke. Di saat aku berumur 16 tahun, waktu itu aku baru kelas 3 SMP. Dan saat itu kejadiannya aku baru selesai ujian nasional. Oh dia hamil luar nikah. Pada waktu UN, aku masih belum tahu kalau ternyata aku hamil kelas 3 SMP. Oke.
Aku tahu kalau aku hamil di saat aku udah libur sekolah dan sambil nunggu pengumuman kelulusan. Kan kalau masih remaja nggak paham kan ya tanda-tanda kehamilan itu seperti apa, jadi B aja. Waktu itu yang bikin aku curiga ketika aku telat haid 1 bulan, aku sempat bilang ke mama aku kalau aku telat, tapi mama aku jawab nggak apa-apa, mungkin nggak teratur, dan di situ aku nggak berpikiran jauh. Jadi ya udah berarti nggak kenapa-napa. Tapi setelah itu sebulan ke depan aku juga nggak haid dan aku mikir, oh nggak apa-apa, lama-kelamaan kok fisik aku berubah, aku jadi tambah gendut, perutku jadi tambah besar, dan tetangga aku langsung curiga sama aku. Tapi pada saat itu aku belum berpikiran kalau aku hamil. Di bulan keempat aku nggak haid, aku coba tes pack dan ternyata emang benar aku hamil. Itu kejadian waktu bulan Ramadan. Waktu itu aku bilang sama cowok aku kalau aku hamil. Setelah aku berpikir buat coba gugurin, karena pada saat itu kan takut banget ya dimana orang tua. Udah segala macam cara aku coba buat gugurin, sampai aku beli jamu, beli obat yang mahal. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saat itu akhirnya orang tuaku tahu kalau aku hamil, dan pada waktu itu aku dibawa ke rumah cowokku. Aku masih ingat banget di situ aku pernah dikatain sama keluarga cowokku, perempuan yang bla 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 bla, dan bilang kalau anak yang dalam kandungku bukan anaknya. Aku nangis seketika, seolah-olah keluarga si cowok tidak mau bertanggung jawab. Dan pada akhirnya keluargaku membuat keputusan kalau aku nggak boleh tinggal di rumah sampai anakku lahir. Wow. Anak umur 16 tahun ngalamin ini. Pada waktu itu aku dibawa ke asrama Katolik di Ganjuran, Bantul. Aku dimasukin ke asrama, dan di asrama itu juga ada beberapa perempuan yang nasibnya sama kayak aku, hamil luar nikah. Tapi pada waktu itu aku agamanya berbeda sendiri dari mereka. Tapi mereka tidak mengucilkanku, justru di sana kita banyak bercerita tentang kehidupan. Di sana ada banyak suster yang sangat peduli dan perhatian. Di sana aku diajarkan untuk hidup mandiri. Di saat hari besar orang Katolik, terkadang aku suka ikut temanku ke gereja dan melihat mereka sembahyang dan menyanyikan lagu. Aku diasramakan selama 3 bulan di sana. Banyak sekali rasa sakit hati yang aku rasain. Sedih, iya, karena jauh dari keluarga. Yang bikin aku sakit hati adalah di saat keluarga si cowok mau bertanggung jawab dan mau menghidupiku sampai anakku lahir. Selama aku di asrama, cowokku dan keluarganya hanya sekali menengokku di asrama. Setelah itu sampai aku lahiran, dan bahkan sampai anakku sekarang hampir umur 4 tahun. Si cowok itu nggak pernah nengok sekalipun. Aku lahiran pun mamaku yang nemenin. Mamaku berangkat dari Magelang subuh sampai di Bantul jam setengah 7 pagi. Waktu itu hari Kamis, dan aku dibawa ke rumah sakit sampai Jumat malam tanggal 30 September jam setengah 9. Dia nggak datang buat nemenin aku lahiran, padahal dia janji sama aku. Setelah itu aku tahu kalau ternyata selama aku di asrama menanggung beban semuanya, aku harus jauh dari keluarga. Wow. Si cowok itu punya cewek lagi, dan waktu itu kakakku hampir mau pukulin dia gara-gara dia nggak ingat kalau aku jauh dari Magelang. Berjuang sendiri itu demi apa? Di saat anak itu lahir dan ayahku yang mengazaninya, dia dan keluarganya tetap tidak menganggap kalau itu anaknya. Jadi tanggung jawabnya hanya sebatas itu saja, membayar biaya kelahiranku. Setelah itu dia lepas dan pergi. Dan setelah itu aku berusaha buat ikhlas dan gak ngejar, gak ngegondeli si cowok itu lagi. Aku berusaha buat logo, ya udah kalau emang dia nggak nganggap itu anaknya nggak apa-apa. Aku percaya suatu saat nanti pasti Tuhan tunjukin apa kesalahannya selama ini dan apa dosanya selama ini. Tapi ingat, menurutku ya, ini nggak semuanya salah cowokmu juga, salah kamu juga. Jadi dua-duanya pasti akan dapat sesuatu nanti yang pantas. Aku cuma terkadang selalu ingat di saat aku di asrama sendiri jauh dari orang terdekatku. Aku setiap malam menangis dan aku dulu berpikir, kok hidupku gini banget sih? Kenapa Tuhan kayak gini? Kok ngerasa Tuhan gak adil ya sama aku? Kenapa aku harus ngelewatin semua ini sendiri? Dulu pikiranku seperti itu, Kak. Tapi setelah aku melewatinya dan aku berpikir, kok aku bisa sekuat ini ya ngelewatin semua ini ya? Kok aku bisa sehebat ini ya ngurus anak di saat usiaku yang seharusnya lagi senang-senangnya main? Aku dulu sempat berpikir kalau cowok di dunia itu fuckboys, cuma mau dapat enaknya aja. Setelah itu mereka pergi. Dan saat ini yang bikin aku jadi dilema, aku sekarang udah punya suami. Aku akhirnya mutusin buat nikah di umur 17 tahun dan aku berhenti sekolah. Rasanya udah malas sekolah, kayak udah gak ada harapan. Alhamdulillah sih suamiku menerima keadaanku kalau aku udah punya 1 anak cewek dan dia mau. Sekarang aku punya 2 anak. Punya anak 2, cewek dan cowok. Tapi gak tahu kenapa sekarang tiba-tiba aku jadi suka stalking IG-nya si cowok itu. Si anak kamu yang pertama ya berarti ya? Aku cuma pengen aku sama dia bisa deket lagi ya, temenan lah, jangan terus kayak orang gak kenal. Oke, mungkin maksudnya cuman sebagai batas kalau cowok yang hamilin dia itu adalah bapak anaknya dia gitu mungkin ya. Dia sadar kalau punya anak dan ngakuin itu, setidaknya mengakui saja aku udah seneng banget.
Oke, make sense. Yang penting akuin aja. Soalnya aku benar-benar mikir masa depan anakku ini. Aku berpikir kalau dia tahu dan dia tanya ayahnya siapa, aku harus jawab gimana. Sedangkan nama ayah di aktenya dengan nama suamiku yang sekarang tuh berbeda. Aku bikin akte itu nama ayahnya ya bapak aku, sedangkan sedangkan anak cewekku ini kalau dipanggil suamiku ya mas dan panggil aku mbak. Jadi sebenarnya si Bunga ini dia tuh mikirin anaknya sih, kenapa dia pengen kenalan, seenggaknya kenal lah, berteman sama cowok yang ngehamilin dia supaya nanti ketika saat anak itu besar dan bertanya siapa sih ayah gue, siapa sih bapak gue, siapa sih, si cewek ini bisa jawab gitu. Dia taunya kalau orang tuanya itu ayah dan mamaku. Salah nggak sih kak sebenarnya kalau aku mencoba buat pengen deket dan pengen tahu sebenarnya dia itu gimana? Kalau menurutku sih nggak salah ya, maksudnya kalian harus dewasa dan mungkin seiring berjalannya waktu mungkin nanti cowok itu akan dewasa dan suatu saat nanti dia akan mengakui kalau itu anaknya. Dan mungkin pas jadi anak pertamanya dia ini manggil mamah papahnya si Bunga ini tuh ayah dan mamah gitu. Oh jadi gitu, oke paham. Terus pertanyaan dia salah nggak sih? Kalau menurutku nggak salah, soalnya dia cuma pengen penjelasan langsung dari dia selama ini itu kayak gimana gitu. Menurut kalian gimana untuk kasus Bunga ini? Kalian bisa komen di bawah, salah atau enggak. Dan rasanya kayak nggak adil aja, semasa aku hamil aku berjuang sendiri, hidup sendiri, sedangkan dia pergi dan bersenang-senang. Sakit memang di saat dia nggak nganggap semua ini seperti laki-laki tidak bersalah dan berdosa. Dulu sempat mamaku minta buat di visum nunjukin benar atau enggak kalau itu anaknya, tapi keluarga si cowok nggak mau. Dan akhirnya keluargaku ngelepasin keluarga si cowok dan berharap nggak mau punya urusan lagi. Aku kadang-kadang selalu berdoa kalau Tuhan bisa segera menyadarkan dia. Gak ikhlas aja rasanya lihat dia senang-senang sedangkan aku harus ngelakuin semuanya sendiri. Aku berdoa semoga kelak anakku menjadi anak yang sukses dan bisa membuat bangga keluarga. Aku pengen dia tahu kalau selama ini anak yang dia tidak anggap bisa sukses. Amin. Semoga anak cewek kamu bisa sukses, anak pertama kamu. Ya semoga Bunga bisa besarin anaknya dengan kasih sayang dan harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti percuma semuanya. Semoga nanti pasti ada jalannya. Semoga nanti anakmu bisa mengerti. Walaupun pasti nanti ketika dikasih tahu kebenaran mungkin berat. Tapi kalau saran dari gue sih, yang pertama itu nggak salah kalau Bunga mau berhubungan lagi dengan bapaknya anak itu, bapak kandungnya harus bisa jaga hubungan dalam artian tetap hormatin suamimu yang sekarang. Harus bisa kayak suatu saat lo harus tanggung jawab minimal gitu. Lo harus tanggung jawab, lo harus cerita apa yang terjadi gitu. Minimal harus kayak gitu, harus todong aja. Kalau menurut gue lo sebagai ibu todong aja, karena kalau untuk anak fight, jangan takut. Si Bunga masih cerita panjang lagi nih, jilid mungkin nanti akan kita lanjut di part 2. Buat Bunga sih dari gue itu aja. Bunga semoga bisa jadi ibu yang baik dan harus ikhlas. Dan konten curhat masih banyak lagi dan kalian setuju gak gue lanjutin apa enggak? Tolong komen di bawah. Atau enggak cerita dari si Bunga masih ada part 2 nya. Kalau kalian setuju untuk dilanjutin, komen di bawah konten Bunga yang part 2. Karena ini masih ada cerita setelah kehidupan setelah dia menikah, yang sama suaminya yang sekarang yang terima dia udah punya anak 1. Oke guys, semoga cerita-cerita dari kalian bisa membuat lega lah hati kalian seenggaknya kalau udah bercerita, karena nggak boleh dipendam, harus dikeluarkan walaupun belum ada solusinya, yang penting kalian keluarin. Dan semoga buat yang nonton video ini yang mengalami hal yang sama bisa dapat solusi dari masukan-masukan gue, dan tetap kalian harus yang mutusin, tetap kalian harus pertimbangkan mau seperti apa keputusan yang kalian ambil. Dari yang lain itu aja, tunggu konten curhat berikutnya.